Assalamualaikum solihah, Ustazah Lika. Kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan bab Aku Anak Soleh. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sikap anak soleh, yaitu jujur dan amanah. Kira-kira hari ini sikap apa lagi ya? Pembahasan hari ini adalah mengenai sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan santun dan menghargai teman. Ini sifat yang sangat penting sekali ya, karena kaitannya dengan orang yang lebih tua dengan kita dan kepada orang yang sesama kita atau lebih muda, seperti itu. Ustazah bahas di sini yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih arti hormat itu? Hormat artinya berperilaku sopan, ya. Dan patuh artinya taat atau menurut. Jadi kepada orang tua dan guru kita harus berperilaku sopan dan taat atau menurut ketika dimintai bantuan. Seperti itu ya solihah. Sikap hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua dan guru itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya loh solihah ya. Jadi harus dilaksanakan, dan jika kita melaksanakannya akan mendapat pahala tentunya ya. Kenapa sih Ustazah aku harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guruku? Nah, kira-kira kenapa ya? Tentu alasannya kalian sudah tahu, karena mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Coba lihat orang tua kalian, siapa yang merawat kalian mulai dari kecil? Tentu orang tua kalian. Apakah ada di sini orang tuanya yang nggak ngasih makan? Nggak ada kan? Pasti semua ngasih makan ya. Semua merawat kalian dengan penuh kasih sayang. Minta ini dibelikan, minta itu dituruti. Semua orang tua itu pasti sayang pada anaknya. Nah, begitu juga guru-guru itu sangat berjasa kepada kita. Ustazah yang ada di sekolah atau guru ngaji kalian ya, mereka telah berjasa memberikan ilmu kepada kalian. Kalian menjadi sekarang paham matematika, paham IPA, paham bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu berkat ilmu yang diberikan oleh ustazah kalian ya. Kalian pandai mengaji, jadi guru juga harus dihormati dan dipatuhi. Lalu selanjutnya adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau contohnya banyak sekali sebetulnya. Di sini Ustazah hanya mengambil beberapa saja. Nah, contoh yang pertama adalah, ini gambar apa? Ada seorang anak yang sedang berpamitan atau salim kepada kedua orang tuanya. Dia memakai seragam. Nah, solihah kalau mau berangkat sekolah, pamit nggak sama orang tuanya? Harus pamit ya. Terutama saat diantar sudah nyampe sekolah ya, pas diantar ke sekolah dan sudah sampai ke sekolah, itu biasanya ada yang langsung turun dari mobil atau motor, itu langsung lari, nggak salim sama orang tuanya. Harus salim ya sama ayah dan bunda. Nggak boleh malu, jangan-jangan aku udah kelas 4 Ustazah aku malu. Nggak boleh, itu orang tua kalian ya. Jadi tetap salim ketika turun dari motor atau mobil. Untuk selanjutnya adalah mendengarkan ustazah yang menjelaskan. Ini sama seperti yang di sikap amanah kemarin ya. Jadi cakupan sikap anak soleh itu luas ya. Intinya kita harus selalu berbuat baik.
Pembahasan selanjutnya adalah santun dan menghargai teman. Di sini siapa yang sudah kangen teman-temannya? Makanya nanti kalau sudah ketemu temannya harus saling santun dan saling menghargai temannya ya. Adapun sikap santun dan menghargai teman itu seperti berikut. Yang pertama, berbicara sopan dan tidak berteriak. Ya, jangan saling berteriak sama temennya. Masa nanti sama temennya, gak boleh ya, gak boleh teriak-teriak. Yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Ini hal yang sangat mudah ya. Ketika kita ditolong, ketika diberi sesuatu harus mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya, bersikap ramah. Ini bukan hanya kepada teman, tapi juga kepada semua orang. Lalu meminta maaf jika bersalah. Waduh, ini sepertinya yang biasanya solih-solihah itu kalau misalnya nih berantem, biasanya itu gak ada yang mau saling meminta maaf. Pasti iri-irian, enggak, biar dia yang minta maaf. Gak boleh ya. Barang siapa yang meminta maaf terlebih dahulu, maka mendapat pahala, dan juga bagi yang memaafkan juga mendapat pahala. Nah, seperti itu ya. Jadi harus meminta maaf jika bersalah. Dan selanjutnya, tidak mengganggu teman. Ini pemicu kalau berantem itu ini. Jadi teman kalian itu biasanya diganggu terlebih dahulu, baru dia membalas. Enggak boleh, makanya biar tidak bertengkar, tidak boleh mengganggu sesama teman ya. Kan bisa bermain tapi tidak saling mengganggu ya. Adapun hikmah sikap santun dan menghargai teman adalah teman akan bersikap santun dan menghargai kita. Jadi kalau kita baik ke teman, otomatis teman kita juga akan baik kepada kita ya, saling timbal balik seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan mempunyai banyak teman. Ya, tentunya pasti semua teman-temannya akan suka kepada kita ya, seperti yang di hikmah selanjutnya, teman akan senang bermain dengan kita karena kita bersikap santun, saling menghargai. Semua teman kita akan senang kepada kita dan akhirnya kita akan mempunyai banyak teman. Yang terakhir adalah akan tercipta hidup rukun dan damai. Gak mungkin ada yang berantem kalau kita saling menghargai dan bersikap santun ya, solih-solihah. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai sikap anak solih hari ini. Sikap anak solih sebetulnya masih sangat banyak ya, seperti sabar, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang pasti sikap anak solih itu selalu berbuat baik dan melaksanakan akhlak yang terpuji tentunya ya. Seperti yang Ustazah sampaikan sebelum-sebelumnya, poin inti dari materi Ustazah adalah di bagian prakteknya. Jadi setelah mendapatkan materi dari Ustazah, yang Ustazah harapkan adalah kalian mempraktekkannya ya, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Ustazah sudah membahas sikap jujur, amanah, dan hari ini tentang sikap hormat dan patuh kepada orang tua, dan sikap santun dan menghargai sama teman. Setelah ini semuanya dipraktekkan ya, solih-solihah. Mau kan jadi anak solih? Pasti mau dong ya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak materi Ustazah hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.